Pada suatu malam, datang sebuah surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Isi surat tersebut berbunyi, pasukan Persia yang dikalahkan oleh pasukan Muslimin rupanya selalu mendapatkan bala bantuan, dan tidak lama lagi pasukan Persia akan mempersiapkan kekuatannya dan akan kembali melakukan perang. Dan ada yang mengatakan kepada Khalifah bahwa kota Al-Ubulah di Irak mempersiapkan bantuan yang amat banyak bagi pasukan Persia dengan memberikan harta dan prajurit yang berjumlah banyak. Maka Umar langsung bertekad untuk mengirimkan sebuah pasukan untuk menaklukkan Al-Ubulah dan memutuskan pasukan logistik mereka kepada pasukan Persia. Akan tetapi Khalifah masih ragu karena jumlah pasukan yang sedikit yang kini sedang ia miliki. Hal itu dikarenakan sebab pasukan muslimin baik yang masih muda maupun tua telah pergi mengarungi bumi untuk berjuang di jalan Allah, sehingga yang tersisa di Madinah hanyalah sedikit orang saja. Maka Khalifah Umar berpikir dengan caranya sendiri yang telah masyhur dikenal orang, yaitu dengan mengganti sedikitnya pasukan dengan kekuatan yang dimiliki oleh seorang panglima. Begitu waktu subuh tiba, Khalifah Umar telah menemukan panglima yang dicarinya. Ia adalah Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan ini, teman-teman sekalian, adalah seorang mujahid yang telah turut dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan lain-lain. Tidak pernah pedangnya salah tebas, dan anak panah yang dilesatkannya tidak pernah meleset. Utbah juga telah berhijrah 2 kali dan merupakan orang ke-7 yang masuk Islam di muka bumi ini. Umar lalu berkata, "Panggilkan Utbah bin Ghazwan untuk menghadapku." Kemudian Khalifah mempercayakan panji pasukan kepada Utbah yang didukung oleh 310 orang prajurit. Dan Khalifah berjanji kepada Utbah bahwa ia akan menambahkan jumlah pasukannya. Utbah bin Ghazwan berangkat bersama para pasukannya dan juga diiringi oleh istrinya dan 5 wanita lain yang merupakan istri atau saudari dari para prajurit. Mereka berjalan terus hingga tiba di daerah Kasbah. Kasbah ini, teman-teman, adalah daerah yang banyak tumbuh pohon tebu yang terletak tidak jauh dari kota Ubulah. Pasukan ini tidak punya apa-apa untuk dimakan. Begitu lapar sudah menggila mereka rasakan, maka berkatalah Utbah kepada beberapa orang dari prajuritnya, "Carilah oleh kalian sesuatu yang dapat dimakan oleh kita dari negeri ini." Maka berangkatlah para prajurit yang disuruh tadi untuk mencari makanan yang dapat menghilangkan rasa lapar mereka. Saat mereka sedang mencari sesuatu yang dapat dimakan, mereka menemukan sebuah pohon yang lebat di mana terdapat 2 keranjang, yang salah satunya berisikan kurma dan keranjang yang satunya lagi berisikan biji putih kecil yang dibungkus dengan kulit kering. Maka kedua keranjang ini mereka ambil dan bawa menuju ke perkemahan pasukan. Lalu salah seorang dari prajurit melihat keranjang yang berisikan biji-bijian dan ia berkata, "Jangan, ini adalah racun yang disiapkan oleh musuh, janganlah kita memakannya." Karena hal itu, para prajurit hanya memakan keranjang berisi kurma. Pada saat mereka sedang asyik makan, lalu tiba-tiba ada kuda yang berhasil memutuskan tali kekangnya, kemudian mendatangi keranjang yang berisi biji putih tadi, kemudian memakannya. Karena pasukan ini berprasangka kalau biji itu beracun, maka mereka pikir kalau kuda itu pasti akan mati, sehingga mereka ingin sekali untuk menyembelih kuda itu sebelum mati, sehingga mereka dapat memakan dagingnya. Keesokan paginya, ternyata kuda tersebut masih sehat dan tidak terjadi apapun kepada kudanya. Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Wahai saudaraku, aku pernah mendengar ayahku berkata bahwa racun tidak akan berbahaya jika ditaruh di atas api dan dimatangkan." Kemudian mereka mengambil beberapa biji putih tadi dan ditaruh di atas tungku api. Kemudian ia berkata, "Kemarilah kalian, lihatlah bagaimana warnanya menjadi merah." Kemudian biji tersebut terkulpas kulitnya dan keluar dari bagian dalam biji yang berwarna putih. Kemudian mereka menaruhnya di sebuah piring besar agar bersama-sama
dapat memakannya. Kemudian Panglima Utbah berkata kepada mereka, "Sebutlah nama Allah pada makanan tersebut, lalu makanlah oleh kalian." Kemudian mereka pun memakan biji tersebut, dan rupanya biji itu sangat bagus sekali. Setelah itu, mereka akhirnya baru tahu bahwa biji putih itu namanya adalah beras.